Naudzubillah min dzalik. Itu sepatah kata. Bila kita kedah ngati-ngati jaga lisan. Nek ugi wonten sepatah kata saged masuk surga. Gak ono sing diibadai secara benar mung Allah tok. Sesembahan palsu buang. Allah tok sing diibadai. Niku ucapan terakhirnya masuk surga. Niku sepatah kata. Kados kisah pembunuh 100 nyawa niku pun gadah ngamal nopo. Pun gadah ngamal nopo dereng? Ketingale dereng. Masalah tanya wong dosane kaya aku mateni 99 bahkan 100 ngene iki JN harapan selamat apa ora? Maknanipun ngoten. Dijawab tidak ada penghalang antara kamu dan keinginanmu. Sekarang datanglah ke tempat sana, di sana uangnya api-api. Ngawakmu ben terpengaruh modele kono sehingga dadi wong sing apik. Daerah keilmuan, daerah ketauhidan, daerah peribadatan. Ternyata tian aku budal cik nek tengah dalan sampun ninggal. Mong fadilah ambruke niku datang daerah sing cedhek datang kebaikan. Malaikat loro rebutan. Kata malaikat rahmat jatahku. Kata malaikat adab jatahku. Jatah sinten? Nggih rebutan ngoten niku, kayak malaikat sing rebutan. Allah mendatangkan malaikat penengah kanthi ukuran cedhek nyang apik apa cedhek nyang elek. Ternyata sing sampun lewati diolor dongitipun ukur jebule cedhek datang ingkang sae pun dibeto malaikat rahmat. Pun kadang amal napa ngoten niku. Nah, itu kok sing jelas niku sampun niat, sampun melangkah, datang tobat, siap menerima darah itu, darah Islam untuk berislam dengan baik. Nah sudah, itu contoh pemahaman kanthi sepatah kata bisa masuk surga. Dan kita berusaha kata-kata ingkang keluar mereka kathah. Lek sepatah kata bisa masuk surga, diupayakan kata sebanyak mungkin sehingga surgane mboten sepatah surga, ning surga sing kelas istimewa. Surga niku sak tingkatan apa kathah tingkatan? Lho kathah tingkatan. Surga sing kelas mriki nyawang sak dhuwure kados penduduk bumi nyawang bintang-bintang. Lho dhuwur niku sak lapis maupun pun jaraknya sekian lama, sekian banyak. Terus pinten tingkatan surga? Allah alam. Apa 100 atau berapa enggak tahu. Sementara Firdaus itu surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Kesanalah kita melangkah. Idza sa'altal jannata fas'al ar-firdausa fa innaha a'lal jannati wa awsatoha. Ing yen ta awakmu nyuwun surga, nyuwuna surga Firdaus. Panjenengan rumiyin arep badhe krama niku sing penting pokoke gelem karo aku, pokoke wedok ya wis ngoten nggih kira-kira nggih. Napa ibu nggih ngoten, sembarang pokok lanang gelem karo aku, ngoten nggih kira-kira nggih. Mosok lek ngoten. Milih mboten rumiyin. Mek ngono ae milih. Mongko padha sepuhe ya rapate ayu, rapate ganteng nggih. Tambah ayu mboten ta? Tambah ganteng mboten? Oh, iku dipun dawuh tambah elek niku mboten. Kula nelok-nelok. Mek ngono milih apalagi surga. Kan kudune luwih memilih. Makanya itu harus kerja keras. Makanya bila minta surga mintalah
Favoritos. Makanya kalau sepatah kata bisa masuk surga, kita berusaha memperbanyak kata yang kita tidak bisa menghitung, sehingga nanti surganya yang kelas tinggi. Maka daripada itu, menjaga lisan harus ekstra. Harus ekstra. Makanya pesan Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sapa sing iman yang Allah, sapa sing iman yang dina akhir, lek ngomong sing apik, lek enggak iso ngomong apik, menengo. Bahkan aja nganti ngomong sing elek, menengo dari kata-kata yang buruk. Nah, supaya kita bisa berkata yang baik, dakwah itu nanti akan diikuti. Aja-aja apik nggih dieloni, aja-aja elek nggih dieloni. Rata-rata masyarakat sing paling kathah pengikuti tiyang ngajak apik napa tiyang ngajak elek? Tiyang ngajak tauhid ra patek dieloni. Tiyang ngajak sunah ra patek dieloni. Ngajak syirik wis pokok enek camilane rame, ngajak bid'ah pokok enek camilane budal, pinten jumlahe ra karu-karuan. Mongko niku bahayane gedhe. Man sanna fil islami sunatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayang kusa min wuzurihim bisya'in au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa-sapa ana ing lingkup Islam sing sampun hukum menika jelas. Qur'ane jelas, sunnah jelas, manhajnya jelas, jalan surga jelas, jalan neraka jelas. Wonten kondisi sejelas niku, wonten tiyang sing ajak-ajak datang sing elek. Dijak tauhid gah milih syirik, diajak sunnah gah milih bid'ah. Dia dapat dosa dari perbuatannya ditambah dosa orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dosa mereka walau hanya sedikit. Mongko perbandingan penduduk surga neraka pinten berbanding pinten? 1 berbanding 1000. 1 surga, 1 neraka. Berarti tiyang sing ngajak elek menika paling kathah pengikuti. Atus napa dosane mengki? Lan biasanya tiyang menika menawi pengen gadah pengikut sing akeh niku sing ngayemne datang masyarakat. Apa senengane gruduk, apa senengane gruduk. Kita sakene ngali. Betulkah Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember? Gak bisa dilacak. Kenapa peringatan kelahiran Nabi Isa Natalan kok tanggal 25 Desember? Itu tradisi masyarakat sing sampun gadah keyakinan niku dirubah datang agama niku mek nglubut mawon. Gak ada kejelasan. Dan gaya masyarakat nggih ngoten niku. Mesin banyu nggih nyedot banyu keng tanah milih niku merek pertama napa jenenge? Sanyu. Sakmeniki merek benten jumlahe. Ari kalau tiyang tindak dateng toko niku dawuhipun mundhut napa? Napa jawabanipun? Mana golek sanyu. Senang-senang mereke senes sanyu. Napa niki mereke? Tiyang patus ngeten iki teng toko napa petunge? Moko dan bahasa semisal. Pemikiran seperti ini yang menjadi tradisi penyesat untuk menjadi agama nggih ngoten niku. Napa sing dadi tren masyarakat nggih nglubut. Wonten acara kematian nganti 7 dina. Niku napa sing diucapne kok kalimat la ilaha illallah. Napa alasane kok nganti wonten selamatan nganti 7 dina niki?
nggih tradisi masyarakat. Akhiripun dipun rubah lafate. Semula napa malih kalimat la ilaha illallah. Lah padha-padha ora pahami napa manfaate? Padha-padha ora pahami napa manfaate? Kangge tiyang sing berdakwah lewat budaya, teori dia, bukan teori Islam. Ya wis nglupute engko lafate dirubah. Ning sinten sing purun ngerubah dan membenahi? Enggak ada. Baik saja menjadi buruk, lekas elek, paling tambah elek. Yagus, Ya'ub, Suwa, Wat, Nasr. Niki asline nama tokoh soleh napa nama patung? Nama tokoh soleh. Ning napa kok malah dadi nama patung? Niki masalahe. Budal apik dadi elek. Budal elek dadi napa? Apik. Niku nggih ngerkaos to. Budal apik malah elek, budal elek ya gampang elek. Mungkin pencetus pertama nanti ketika masyarakat sudah melafadzkan la ilaha nanti akan kita ajarkan. Tapi sapa sing gelem ngulang? Sulit yang seperti itu. Bila nggak dikatakan, nggak ada contoh. Sing paling mudah nggih, sulit ngoten mawon nggih. Mungkin bahasa sing luwih tegas, mungkin saged kata-kata yang lebih pedas. Bahasa sing luwes mawon sulit. Makanya kesulitan itu bukan ciri khas agama. Itu gambarannya ke sana. Makanya dakwah yang kayak begitu tuh yang paling banyak pengikutnya. Akhirnya wong Islam nggih melu-melu. Betulkah tanggal 12 Mulud niku hari kelahiran Nabi? Terus nggih. Niku menawi mboten wonten wahyu sing turun, mboten saged diungkep. Sementara wahyu sing turun namung menjelaskan ketika Nabi puasa hari Senin. Napa sebabnya kok poso dinten Senin? Dijawab, itu hari saya dilahirkan, hari saya dituruni wahyu, hari saya diutus menjadi rasul. Pelajaran puasa sunnah, siapa yang punya kenangan manis mengesan lalu bersyukur, bentuk syukurnya boleh dengan puasa. Kita sami panjenengan kagungan kenangan manis yang sangat mengesan, akhirnya pun sangat syukur. Bentuk syukurku tak buktene kanthi poso, boleh. Kapan? Terserah. Mengambil petunjuk niku wow, ini hari saya dilahirkan. Itu bila ada informasi tentang kelahiran Nabi itu hari Senin, tapi tanggalnya enggak tahu. Sasine napa sasine? Wonten penanggalan. Kapan ada penanggalan? Belum dijumpai. Andaikan di tengah hari ada penanggalan, hasil pakar pun juga enggak sama tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 9. Sing bener sing putih, itu kok spekulasi kabeh. Cek unda-undi, mboten-mboten kepastian. Maka dalil harus pasti. Ingkang Allah paring dawuh, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Aja tandang ing yen awakmu gak duwe ilmune. Akhirnya kok menjadi hari kelahiran. Sing bener tanggal ros niku hari nopo? Hari kematian. Pasti. Jangankan hari kematian Nabi, para sahabat paham. 5 hari sakden Rasul ninggal niku Nabi niku napa pun dipun critani. Rasul dawuh ngene waktune 5 hari sebelum meninggalnya. Ini kan pemberitahuan. Yang mereka ketahui bukan sebatas hari meninggalnya, termasuk 5 hari sebelumnya ada apa mereka salah ceritakan. Neng kok malah berubah malah dari hari
kelahiran, mongkon niku hari kematian. Ken pundi? Nah niki resiko nggak ada ilmu. Mongkon niku Syiah ingkang damel, Syiah Rafidhah. Memperingati 5 tokoh Al-Mustafa, Al-Murtadha, wa benahuma wa Fatimah. Mustafa niku Nabi, Murtadha niku Ali, 2 anaknya Hasan Husain dan Fatimah. Ini nama hebat tapi diplesetnya dening tiyang Syiah kangge penyesatan umat. Nah, ari kala masakan boten gadah ilmu manut, akhiripun disesani teng pundi? Gak karuh-karuan. Makanya kita diwaspadakan. Supados iktisam datang kebenaran, berpegang teguh. Lek ora latat tabiuna sunanam mangkana qablakum. Awam mesti katut perilaku wong sing dhisik. Sedikit demi sedikit, nganti-nganti, sampai-sampai mereka masuk di lubang biawak panggah tok tut nih. Saking nemene lek taklid. Nah ternyata wonten tiyang sing blocone ngoten niku. Ini kira-kira tiyang sing terbawa pemahaman rolas mulut tang hari kelahiran Nabi, tiyang sing terpengaruh pinten jumlahe. Kok kek wong Indonesia ya katut kabeh sakno. Pinten jumlahe? Nek 300 juta. Mungkin kita berusaha untuk meluruskan, dianggap pemecah belah umat. Mungkin dianggap sama saja. Dan bukti menjadi hari libur nasional yang sudah bertuliskan warna merah dari kalendernya. Yang memberikan pencetusan apakah enggak dosa memberikan pemblocokan ngoten niku? Mongkon niku adalah namung kedhoke tiyang Syiah kangge pesta kematian Nabi. Jadi tiyang Syiah niku datang Nabi gedhinge pol. Nganti Jibril disalah nih, nyapo wahyu sing tok turunake nyanggone Muhammad, kudune nyanggone Ali. Disalahne Jibril. Bila Abu Bakar Umar dikatakan 2 toghut dari Quraisy, perampas haknya Ali, kudune sing dadi khalifah niku Ali. Nyapo kok Abu Bakar? Nyapo kok Umar? Makanya mereka tuh sangat berharap sekali tokoh-tokoh intisari Islam itu adalah hancur. Maka tidak ada kebahagiaan mereka daripada meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya pesta poranya mereka itu nggak ketok, makanya hari kematian diganti hari kelahiran. Jadi diwalik kados ngoten niku kok panggah manut mawon. Ini kira-kira dosa pencetus pertama pinten jumlah dosa? Lisan. Amat sangat bahaya. Nah, mila kita yang berusaha untuk berdakwah niku harus super ngati-ngati. Makanya kita butuh mengenal fondasi manhaj salaf di dalam berdakwah. Nah, sekarang kita masuk pada kelanjutan pembahasan karena pentingnya penjagaan lisan sementara kita mengajak manusia kepada manhaj salaf, kita masih melanjutkan makna salaf menurut istilah halaman 23 baris bagian tengah agak bawah sedikit. Insyaallah bisa kita mulai mengenal lebih lanjut apa itu as-salaf, siapa salafus saleh. Kepada pembaca disilahkan. Dan salafus saleh berhak mendapatkan keutamaan yang besar ini dengan sebab apa yang Allah telah memberikan hidayah kepada mereka dari kebenaran dan ilmu. Kaisu yaqulu Syekhul Islam rahimahullah taala
fi mu'radi bayanihi li aqidati al-sunnati wal jama'ati atba'i salafi waswabu fi jami'i masailin niza' ma kana alaihi salaf minas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan. Di mana Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan di dalam memaparkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pengikut salaf dan yang benar di semua masalah-masalah perselisihan apa yang ada atasnya salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Fahadal kalamu minhu, maka ucapan ini dari Syekhul Islam rahimahullah taala yubayyinu lana mahiyata kalimatis salaf wa madluliha al-istilahi. Maka ini adalah ucapan Syekhul Islam rahimahullah taala menjelaskan kepada kita hakikat kalimat salaf, pendalilannya secara istilah. Wa anal murada biha as-sahabatu wa tabi'una lakum bi ihsan faman ja'alakum salafan lahu fi ittibah wal fahmi kana salafyan. Dan bahwasanya maksud dengan salaf adalah sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka barang siapa yang menjadikan mereka pendahulunya di dalam ittiba dan pemahaman, karena salaf yang dia adalah pengikut salaf. Wa inna kanu afaqu bil ittiba'i, dan sesungguhnya mereka lebih berhak diikuti di Allah ja'alakum ala aslin wahidin, karena Allah menjadikan mereka satu fondasi. Falam yu'raf anhum tanazzu'un fi usulid-dini, maka tidak diketahui dari mereka perselisihan di usul, di pokok-pokok agama. Wa fi hadza yaqulu Syekhul Islam rahimahullah taala, dan di dalam hal ini Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan as-salafu kas-sahabati wa tabi'ina lakum bi ihsan falam yu'raf lakum fi hadzal asli tanazu'un al-atharu mutawatiratun ankum bi. Adapun salaf seperti sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tidak diketahui untuk mereka di dalam pokok ini perselisihan, bahkan asar-asar mutawatir dari mereka dengan hal tersebut. Wa yu'ayyidu rahimahullah ta'ala annahu la sihhata lil amri illa bima warada 'anillahi wa rasulihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Dan beliau menguatkan bahwasanya tidak sah untuk suatu perkara kecuali dengan apa yang telah datang dari Allah, Rasulnya dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alladzina hum a'rafu billahi wa ahkamihi, mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang Allah dan hukum-hukumnya. Wa sallamana lakum amra syari'ah wa kuntum qudwatuna fi ma akhbaru anillahi wa sa'ihi wa qad ansafa man ahala alaihim wa qad syafaqa man kharaja an tariqihim. Dan menyampaikan kepada mereka kita serahkan mereka untuk mereka perkara syariat, dan mereka adalah suri taubat dan kita di dalam apa yang mereka kabarkan dari Allah dan syariatnya. Dan telah ada orang yang rujuk yang kembali atas mereka, dan telah bercerai-berai orang yang keluar dari jalan mereka. Wa ma dzaka illa lima qama fi qulubihim min islahi niyatillah wa tajridil mutaba'ati linaqil huda wa mihlali jami'il maqasidi ghayra sariyati min qulubihim. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah fa inna ahlal haqqi was sunnah la yakunu matbu'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan adapun ini kecuali apa yang telah tegak di hati-hati mereka dari keikhlasan niat karena Allah dan penyucian mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lenyapnya seluruh tujuan-tujuan selain syar'i dari hati mereka. Dan di dalam hal ini Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan sesungguhnya al-haqqi dan al-sunnah tidaklah
yang diikuti kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan hal tersebut adalah wahyu yang diwahyukan. Wa ala dhuri ma taqaddama dzikruhu yatabayyanu anna kalimat as-salaf tutlaqu ala sahabati nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina lahum bi ihsan radhiyallahu anhum ajma'in faman tabi'ahum ala hadzal din al-haq kana khalafan li khairi salafin. Dan berdasarkan apa yang telah berlalu penyebutannya, jelas bahwasanya kalimat salaf dimutlakan atas sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang yang mengikuti mereka atas agama yang benar ini, karena khalafan, ia adalah orang yang belakangan, penerus kebaikan salaf. Kita urai dari apa yang telah dibaca tadi. Wastahaqqa, dan berhak. As-salafu as-salihu, salaf as-salih mereka berhak. Makna berhak niku manjing sampun cekap, berhak nompo bayar. Berarti salafus saleh itu telah bekerja keras dan benar, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan balasan kebaikan. Radhi anhum ajma'in, semoga Allah ridho kepada mereka semuanya. Salafus saleh berhak hadzal fadla, mendapatkan keutamaan al-azimah yang besar ini. Apa keutamaan besar yang diperoleh oleh salafus saleh? Itu sudah kita baca di halaman 22. Nukilan surah At-Taubah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabi ihsan radhiyallahu anhum. Ini fadilah besar. Radhiyallahu anhum. Apa makna radhiyallahu anhum? Allah ridho kepada mereka. Jadi muhajir ansor niku nasibe sampun gamblang. Napa nasibe? Diridhoi dening Allah. Niku di masa Nabi wahyu tasih turun, Allah menyatakan ridho kepada mereka. Kita penasaran jaminan apa dereng? Sing ngaji nek masjid iki diridhoi dening Allah. Pun wonten jaminane? Dereng wonten. Maka daripada itu ikutilah orang yang sudah dijamin. Karena kita bukan orang yang dijamin. Cintailah orang yang dijamin, supaya kita dibersamakan dengan orang yang dijamin. Karena al-mar'u ma'aman ahabba, orang akan dibersamakan dengan yang dicintai. Muhajir ansor itu dijamin Allah ridho kepada mereka. Cintailah mereka. Sing kita dari kejamin ben melu kejamin. Ini keutamaan salafus saleh. Mereka dijamin oleh Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah sediakan kepada mereka surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allahu Akbar. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Demikian juga keutamaan yang mereka miliki itu menjadi panutan untuk orang berikut-berikutnya. Kita sami beragama niku maca dipahami dhewe ngamal, maca dipahami dhewe ngamal, napa maca mengikuti pemahaman tiyang rumiyin. Kita mboten saged maca dipahami dhewe ngamal, maca dipahami dhewe mboten saged. Tapi kita senes Nabi, kita senes Rasul, kita senes tiyang sing saged nafsiri dewi. Tafsir niku wonten zaman wahyu. Sahabat mboten paham, nyuwun pirsa datang Nabi, niki napa maknani? Sahabat mboten memahami dewi. Wonten sahabat sing memahami dewi nggih judeg. Napa judeg niku? Ratemu jawabane. Ibaratnya kados mengarungi laut kanthi renang. Jenengan wani? Bekas nengah kena ombak ngundurna. Kapan dugi mriko?
Tekah titik demplok iwak pisan. Nah, tiyang belajar otodidak, maca pahami dhewe, maca dipahami dhewe niku ibaratnya mengarungi lautan dengan cara berenang. Gak akan sampai di pantai sana, pasti akan tenggelam. Bila kita ketahui wonten sumber rujukan pemahaman, mila pemahaman sahabat niku sing dadi rujukan. Aku maca iki piye pemahamane? Maca sare piye dhisik sahabat memahami. Lho kok saged ngaten? Sebabnya sahabat niku diulang Nabi, paham, dereng paham, tanya datang Nabi, dipahami, wah ngoten. Dan itu mereka jaga, mereka sampaikan sampai kepada kita, karena Allah telah menjamin Quran, Sunnah, sahabat itu dijamin. Dini Allah Ta'ala, kan didhawuh Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku sing nurunake Quran, aku sing jaga. Quran itu namung Quran tok napa sunnah gitu termasuk Quran. Pemahaman sahabat termasuk Quran apa sunnah? Tiga niki termasuk az-dzikra. Saya turunkan dzikra napa isinipun? Quran, sunnah, sahabat. Niki mboten saged pisah niki. Quran sing ditafsirne dening Nabi, diulangne datang para sahabat, dipraktekne sempurna. Sahabat mboten paham, tanya datang Nabi dijelentrehne. Niki tiga niki mboten saged dipisah. Mboten saged dipisah. Nyata-nyata keberadaan sahabat pemahamannya benar. Tiang-tiang sak terusipun ari kalau memahami dalil kudu nderek pemahamane sahabat. Guru luar biasa. Niku keutamaan. Kira-kira tiang sing dadi muridé sahabat pinten jumlahe? Iki tambah saged ngitung. Sedaya umat Islam mangke muridé sahabat kabeh. Lan sahabat niku murid Nabi. Gurune para sahabat niku sinten? Nabi. Gak karu-karuan jumlah muridnya. Makanya pahala mereka itu luar biasa. Karena tercakup pada fadilah man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang kosa min ujuri bisyai'in. Islam sudah sempurna, hukum sudah gamblang, tinggal dilaksanakan. Nah, sapa sing mampu lapori, ayo iki mung jelas iki ditandani. Nanti yang pada geruduk, ayo melu nandani. Pelopor pertama sing ngajak-ajak dapat pahalanya, ditambah pahala orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lah, sedaya umat arep kalau memahami melu pemahamannya sinten? Sahabat. Luar biasa jumlah murid. Luar biasa jumlah murid. Allah menjadikan sahabat untuk diikuti. Mana dalilnya? An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasul. Niku di halaman 22 baris bagian tengah. Pun kita was kepengker. Sapa sing nyulayani rasul mim ba'dima tabayyana lauta sawise gamblang petunjuk. Wa ya tabi ghaira sabil mukmin lan enggak gelem mengikuti jalane wong beriman. Sinten tiyang beriman wonten ayat niku? Kudu dipun eloki, harus diikuti. Ora melu hancur. Berarti sedaya tiyang Islam menika mesti mengikuti sahabat. Nabi dawuh sahabat sing ngrungokne, sahabat sing menyampaikan. Diawali kanthi pengamalan. Jadi sedaya murid niku adalah muridé sahabat niku muridnya Nabi, karena gurune sahabat niku Nabi. Dan ternyata keberadaan sahabat itu dikokohkan namanya sabilul mu'minin, maka pahalanya gak karu-karuan. Inilah sahabat berhak mendapatkan keutamaan. Minimal 2 ayat itu, dan yang lain-lain tentunya masih banyak. Kenapa mereka berhak mendapatkan keutamaan sedemikian rupa? Bisa babi hadahumullahu subhanahu wa ta'ala, dengan sebab bisa babi dengan sebab apa yang hadahumullahu Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kepada mereka ilahi kepada petunjuk minaswab dari yang benar wal huda dan bimbingan.
Masalahnya sahabat dapat fadilah sedemikian rupa karena Allah telah membimbing mereka dan mereka telah sukses. Kinten-kinten dadi sahabat niku ngrekaos napa sekeco. Pengen dadi sahabat niku aman napa terancam. Tiang konangan beragama Islam zaman semanten angele pol, resikone pol. Boten kata sak menika kabeh-kabeh wong Islam kuwi apa? Gak paham. Ada orang itu agamanya bukan 5 di Indonesia. Ternyata tidak boleh karena secara kondisi pemerintahan Indonesia agama yang diresmikan berapa? 5. Ini kita cerita membaca lingkungan, bukan pengokohan 5 agama itu benar di dalam akidah Islam, bukan. Lek kaidah Islam apa? Inna dina indallahil Islam. Ini akidah Islam. Kita hanya membaca agama yang diresmikan di Indonesia berapa? 5. Pun disalahne lho nggih pemahamane. Kula namung cerita, agama yang diresmikan di negeri ini ada 5. Akidah kita yang benar yang mana? Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, wonten tiyang sing membawa agama ke-6. Dadi penduduk mriki, agama titik 2 napa tulisane? Gene sing dipilih, akhirnya yes Islam ya. Ngoten nggih. Timbang rasane sene di sini Islam ya. Seolah kata Islam itu sebagai barang timbang di gua. Timbangan isine Islam ya. Ngoten nggih. Kan kesana kan ndak ada harganya kan. Mongko wonten zaman Nabi berdakwah tiyang konangan beragama Islam memet. Sinten tiyang sing akhiripun konangan beragama Islam akhiripun memet. Bila terus pundi nasibe? Disiksa habis-habisan. Khobab disiksa habis. Suheb wonten tiyang sing taleni. Terus dicepaki jembangan. Sirahe dicemplung nih. Tangan sikil dipun kali digantung. Kayak cemplungne jembangan isine banyu terus mentilak ambekan. Tiyan digantung tok sikil wonten dhuwur sira wonten ngesone iki pun kemeng napa dereng. Iki sing dicemplungne banyu. Ini hanya gara-gara beragama Islam. Nasib Sumayyah ibuipun Amar dipun golekne jaran loro, sitok madhep rono, sitok madhep rono. Dipasang tali sing kene talekne sikile tengen, sita ditali sikile kiwa, jarane dipun gusah dateng arah sing berseberangan. Kira-kira mlayu beton apa jarane? Nggawa sikil siji, nggawa sikil siji dipun cepot entah-entah terus pun dirasani. Lho, wonten zaman pakatan dadi sapane niku berat. Bila mereka betul-betul tiyang terpilih. Kok nganti istiqomah panggah Islam niki menawi mboten gadah iman yang membaca tidak mungkin. Lilo mati, kata sing mati. Nggak akan pernah bergeming meninggalkan keislaman. Bila disesa berat hanya satu kata yang terucap, napa? Ahad, ahad, ahad. Kita nanti ngalami kondisi ngeten niki. Pami kita ngalami wani nenggung resiko ngoten niku. Wani Pomo kita ngaji dipun cowokeli disiksa sok kados Bilal, kuat kira-kira? Ayo. Kuat kinten-kinten? Bumbuan. Abot dadi sahabat ini. Abot, betul-betul berat. Taruhan itu nyawa. Abu Bakar nggih meh mati. Nabi nggih mboten selamat. Berapa kali Nabi dicekik? Nabi sujud dipun blegi napa wonten tengkuk. Basa napa basa Jawane? Cengel nggih. Ponto dipun boleh isine weteng diberuk nih. Niku Nabi. Orang termulia wonten Quraisy, mboten aman. Maka wonten pembelane sang paman Abu Thalib.
Dipila habis-habisan. Nanging tasih ngoten niku status sih. Berat sahabat niku. Akhiripun lilo keroyo-royo meninggalkan semua kepemilikan untuk hijrah ke Madinah. Semula teng Ethiopia yang amat sangat merana. Tiang hijrah niku wisata napa tur? Yo, tiang hijrah wisata napa tur? Ngungsi nasibnya keronto-ronto. Rakwa di padang pasir sakit mati di tengah jalan. Bae bonek, napa bonek? Bondo nekat, yang penting melayu, menyelamatkan agama. Abu Bakar nggih meh melayu konangan tiyang Ibnu Daghina nyanti aku pengen hijrah. Nek Mekah diganggu wong. Aku pengen nyembah Allah Rabbku dengan bebas. Ora oleh wong kaya mungkin lunga, ayo balik tak jamin. Abu Bakar nggih meh budal hijrah. Nabi nggih mboten saged bertahan, akhiripun nggih harus meloloskan diri. Pun dipun kepung siap pedang menghunus, panggih bacok bareng. Kita dereng nate mengalami kondisi ngoten niku. Mila dadi sahabat niku berat, super berat. Direwangi perang. Pun nate perang napa dereng? Perang Badar 300 ngadepi 1000. Upami kita sami, kira-kira terus pundi mentale? 300 ngadepi 1000. Ki mboten gadah senjata. 600 ngadepi 3000. 3000 ngadepi 210.000. Bagi kelasnya kutuk marani sunduk jeret yang bunuh diri. Kita dereng nate mengalami. Sahabat ternyata sukses. Inilah alasan mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Maka daripada itu kita mengetahui kedudukan mereka. Itu kenapa mereka dapat keutamaan bisa babi dengan sebab apa yang hadahumullah, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka, ilahi kepada hidayah, minaswab dari kebenaran, wal huda dan hidayah itu sendiri. Haitsu di mana yaqulu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi mu'radi atau fi ma'radi maf'alun ma'rad, di dalam pemaparannya bayanihi ketika memberi keterangan li akidati terhadap akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi pada kitab temanya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Taimiyah memberikan keterangan yang dipaparkan secara gamblang atba'i salaf, di mana mereka sebagai pengikut salaf. Apa kata beliau? Waswabu yang benar fi jami'i masailin nizza, di semua permasalahan persengketaan. Agar tidak bersengketa gimana solusinya, makanya harus kembali makana alaihi, apa yang berada di atasnya as-salafu salafus saleh. Minas sahabati, di kalangan sahabat, watabin, dan orang yang mengikuti sahabat, lahum buat sahabat bisa dengan baik. Apabila orang itu mau begitu, persengketaan nanti hilang. Napa sebab itu yang bersengketa? A. Mahami karepe dhewe, B. Mahami karepe dhewe, dalile padha ning pemahamane melu dhewe diperturkan. Lah mesti niza, bersengketa enggak padha. Ben padha mboten sengketa, kembali bagaimana pemahaman sahabat. Napa contohnya? Tiang arikala geren. Geren niku mboten napa? Kembang reni pinten? Reni kembang telon ngoten niki. Niku dikatakan tradisine Hindu Buddha. Gah. Ini contoh dari Nabi, tutup tradisi Hindu Buddha. Jelas kembang telon. Niku dikatakan tradisi Hindu Buddha gah. Jere niku itibak saking Nabi. Sengketa mboten?
Salah satu sisi mengatakan itu tradisi Hindu Buddha, satu mengatakan ini itibak Nabi. Sing bener sing pundi? Penyelesaiannya kembali kepada pemahaman sahabat. Gimana pemahaman sahabat? Kita kembali bagaimana sejarah adanya peristiwa semisal itu. Terus putih sejarah Ibu. Nabi SAW melintasi area kuburan. Dengan wahyu diberitahu ada 2 penghuni kuburan sedang disiksa. Secara kenyataan dosa besar, buktinya disiksa di alam kubur. Tapi orang menganggap itu dosa kecil. Yang bener, dosa kecil apa dosa besar? Besar. Napa kok dikatakan dosa besar? Nganti nek kubur saya kena siksa, lorone mati mboten saged menggugurkan. Besar mboten ngoten niku. Harapan tiang nazak niku loro, niku menika gadah dosa bentek. Wonten kubur bendak ngrasakne. Ternyata sakitnya nyawa dicabut boten njatosaken hilangnya siksa kubur, menunjukkan beratnya siksa belum bisa menggugurkan dosa. Napa masalah? Saking gedene dosa. Akhiripun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma. Dincep nih. Wonten sing nyuwun pirsa napa fungsine? Ya moga-moga selagi cek teles sing disisa diberikan keringanan. Nikilah sing dipun dadekne dasar mbeta kembang telur. Nabi ngencepne napa? Pelepah kurma. Bener mboten tafsiran ngoten niku? Duh nek dalile lho Pak Noh. Lah ngoten nek alasan tiyang niku. Nek dalile. Lho Nabi dhisik ngono aku ya ngene. Mek dhisik sing akeh pelepah kurma sing paling akeh golek kembang. Lah ngoten niku mengke utak adek dalile. Suwe-suwe ben panggah teles mboten garing-garing malah ditandurne kembang sembuco. Serane sing kesiksa blas ngoten nggih. Wis kapira kaya ngopo pokoke kiwa tengene wite rimbun wis enggak bakal kena siksa. Bener apa salah pemahaman ngoten niku? Sing nenten malih napa jenengan boten kundur-kundur? Ya tak tunggonane. Kalau nganti aku mulai diparing malaikat engko kena siksa. Tak tunggonane genti-genten ben malaikate rawani rene ngoten lho nggih. Kathah tiyang sing gadah pemahaman model ngoten niku. Ketika mereka mendapatkan masukan, itu pemahaman kacau, rekayasa, tafsir sakarepe dewi. Sehingga terjadi persengketaan gap. Nganti sing betul-betul sunnah, bape ngadepi ngoten niku, arep mengadakan pengajian, terus batal nih. Kata mboten ngoten niku. Niza, persengketaan. Gimana penyelesaiannya? Kembalikan kepada pemahaman sahabat. Gimana pemahaman sahabat? Mereka menganggap ini khususiyah Nabi. Kekhususan Nabi. Adakah sahabat yang juga ngambil pelepah kurma dincep nih? Enggak ada. Apa ini maknanya? Sahabatnya pancen ndablekan Nabi ini tandang ra nderek ngambal ngoten nggih. Wah, ini ndak boleh tuduhan ini. Sahabat niku semangate pol. Nganti Nabi niku ngerim-ngerim semangate sahabat. Napa contohnya? Sahabat niku semangate pol. Nganti Nabi niku ngerim, lewat dirim iso kebablasen. Napa kasusé? Wonten Ramadan Nabi miyos tindak datang masjid kangge salat malam sing tiyang jenenge tarawih. Sahabat sumarep derek. Malam berikutnya sing derek tambah kathah, berikutnya tak karu-karuan. Malam keempat Nabi miyos mboten. Mboten napa sebabnya? Bukan pembatalan, tetapi pemberitahuan status bobot hukum.
Lek aku metu terus, berarti itu anggap wajib, awamku nggak kuat. Berarti aku kadang metu kadang ora, berarti bobotnya enggak wajib. Untuk memudahkan kalian. Napa sebabnya sahabat kok gak ada pemahaman? Rasul tandang mesti nderek. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu pantahu. Apa sing Rasul tindakne tandang ngono, apa sing Rasul ngelarang dohono. Sahabat sumerap Rasul ajek niki pun dia pun anggap wajib. Niki cara berpikir sahabat nganti dirim-rim ngoten niku. Napa contoh Kang Lintu? Salat malam sing dawa. Ternyata Rasul tengah malam mencukupkan. Sahabat alhamdulillah leren napa nyuwun ditambahi. Terus pundi? Dipun jak salat malam nganti tengah malam. Sahabat nyuwun ditambahi napa alhamdulillah salate wis mari. Pundi? Nek kita sami kira-kira napa komentare? Baik. Kira-kira nggih. Baik, iya nyaran cek khusuk-khusuke ngoten nggih. Tas ngerayen sepeda motor ra duwe kesel panggah mupeng ngoten kira-kira nggih. Ngoten kira-kira nggih. Sahabat bukan syukur tapi minta. Ya Rasul kenapa enggak diterusaken? Loh, ngoten niku lho nganti ngirim-ngirim lho. Akhiripun napa dawuh Rasul? Man sholla ma'al mahata yan sofa kutira balahu qiyamal laili. Sapa sing salat malam bareng karo imam nganti selesai sudah cukup dianggap salat semalaman, senajan to imam arep ngimami mboten semalaman, nganti ngerim-ngerim. Lek Rasul ngencepne pelepah kurma, sahabat kok mboten melu ngencepne. Niku senes tradisi sahabat ndablek dicontoni ra tandang senes. Ning masalah pun sahabat niku napa? Paham itu kekhususan. Berarti kalau begitu orang yang kuburan geren nggawa kembang niki mboten saged dikiasne perbuatan Nabi ngencepne pelepah kurma. Kenapa? Itu kekhususan. Yang ada ini tradisinya orang Hindu. Maka dengan kembali kepada pemahaman sahabat selesai. Nah ngoten niku. Bila jalan selamat itu mengikuti siapa? Mengikuti sahabat untuk menyelesaikan jami'u masailin niza, semua masalah yang dipersengketakan. Fahadal kalam minhu. Maka kalam ini darinya rahimahullah taala, dari Ibnu Taimiyah, yubayyin lana, menjelaskan kepada kita mahiyata kalimatis salafi, hakikat kalimat as-salaf. Apa itu salaf? Ya ngoten niku salaf. Itulah sahabat. Wa matruluha istilahi, dan apa yang ditunjukkannya sebagai makna istilah. Makanya bila kita ingin bertanya siapakah salafus saleh, jawabnya sahabat. Ditanya siapakah salafus saleh, jawab sahabat. Wa anal muratabiha, yang dimaksud dengannya itulah as-sahabatu, sahabat. Lalu berikutnya itu namanya tabi, yaitu watabiun, orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti lahum kepada para sahabat bi ihsan. Sinten pengikut sahabat terbaik generasi tabiin. Sinten pengikut malih yang ugi termasuk baik, jawab tabiut tabiin. Ti sahabat kada murid namanya pun tabiin. Sahabat ninggal ilmune dipun turune muridnya namanya tabiut tabiin. Lah kita napa jenenge? Napa jenenge? Wis tuku. Satu kata saja, apa? Salafiyun. Mengikuti jejak salafus soleh. Nanti akan kita baca.
Akhirnya faman ja'alahum, siapa yang menjadikan para sahabat salafan sebagai pendahulunya, lahu buat dia fil itiba di dalam ikutan wal fahmi dan pemahaman, karena ada dia salafiyan. Nah, ini sesuatu yang pantas kita berusaha untuk mendapatkan adalah sebuah predikat namanya salafiyun. Kenapa salafiyun? Mengikuti jejak salafus saleh. Nah, saya ulang kembali, napa makna salafiyun? Mengikuti jejak salafus saleh. Nuwun sewu, kula badhe nyuwun panjenengan, jenengan paring jawaban. Napa salafiyun? Mengikuti jejak salafus saleh. Jenengan dawa malih. Napa salafiyun? Nyuwun Kang banter bareng ngoten nggih. Napa salafiyun? Nah, niki ingkang kula suwun. Salafin maknanya mengikuti jejak salafus soleh. Ini cara kita untuk mendapatkan keselamatan. Kenapa? Yang dijamin selamat mereka, kita nggak ada jaminan. Lek pengen yondere kono. Makanya kita mau mengatakan salafiyun. Sekarang pertanyaannya, perlukah nama kita dilengkapi as-salafi? Jenengan sinten asmane? Jenengku Muhammad As-Salafi. Mbak jenengan asmanipun sinten? Jenengku Fatimah As-Salafiyah. Perlu mboten? Ningali kondisi. Lek dereng mendesak mboten usah. Lek satu kesempatan sangat mendesak, lek anggae jeneng niku mengke bahaya, lagek tinggi. Mboten wonten ngenten kok, mboten payung mboten. Ayo, terus budi. Mboten wonten ngenten niku, mboten payung mboten. Lek mboten payung di komentare napa kira-kira. Ketika belum mendesak enggak usah. Cuma pemahaman kita prakteknya yang iya. Pemahaman prakteknya iya, tapi penyebutan nama bila belum mendesak tidak usah. Siapa namamu? Muhammad, cukup. Kenapa enggak dilakukan dengan as-salafi? Belum mendesak. Adapun perilaku kita sudah jelas. Cara beragamaku adalah mengikuti manhaj salafus saleh. Berikutnya, wa innama kanu sungguhnya ada para sahabat ahaqqa lebih berhak bil ittiba untuk diikuti. Di anna Allah, karena Allah jama'ahum mengumpulkan kepada para sahabat ala aslin wahidin, di atas pondasi yang satu. Mereka itu di dalam semua hal kompak, nggak ada persengketaan. Falam yu'raf anhum, tidak dikenal dari mereka tanazun, persengketaan fi usulidin, tentang masalah urusan akidah. Wa fi hadza, berkaitan masalah ini, yaqulu dawuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amma salafu, adapun orang salaf, kasohabati, semisal sahabat, wat tabiin, dan orang yang mengikuti lahum kepada sahabat bi ihsan, dengan baik, falam yu'raf lahum, tidak dikenal buat sahabat fi hadzal asri, pada fondasi ini urusan akidah, tanazuun, persengketaan, tidak ada. Namanya tauhid sama. Bahkan yang ada al-atharu, jejak-jejak mutawatiratun, yang bersifat mutawatir, anhum, dari mereka, bihi, akan kekompakan ini. Yang ada adalah jejak-jejak athar yang bersifat mutawatir. Athar niku nopo? Jalan yang sudah dilewati, berikutnya lewat kudu gawe dalan kuwi. Kereta api pun damel rel.
Mungkin wonten kereta api sing lewat, kudu lewat menipun napa golek dalan piyambak. Ayo niki lho, mungkin pemahaman sing gampang nggih. Sepur pun dipun damel rel. Trenggalek Jakarta yo urung enek Trenggalek Jakarta nggih. Sing enek Tulungagung Jakarta. Kapan? Mengko wonten rel sepur dugi mriki. Atuh kok wonten apa mboten kula mboten semerap. Tapi kita memahami. Bikinkan rel sampai ke Jakarta. Semua kereta api harus lewat situ atau bebas lewat mana saja? Jawab. Itulah asar. Perjalanan hidup para sahabat itu sudah jadi real. Sapa sing lewat kudu ini. Ini jelas bersatu. Berapa jumlah sepur sing lewat wonten rel mriku? Mutawatir. Napa mutawatir? 10 ke atas. Terus misal Nabi dawuh ingkang mirengne 10. Punjul. Terus dipun critakne malih berkembang datang sedasa tiyang punjul. Dipun critakne malih sing dapat cerita 10 wong punjul. Dipun tulis dening penulis buku Imam Bukhari. Ternyata wonten 10 jalur lebih. Niku jenengipun mutawatir. Dados perjalanan sahabat di dalam akidah itu adalah sudah jelas jalannya. Ini tidak ada persengketaan. Sing jenenge sepur ya liwat kene. Reso gawe dalan dewi. Beragama itu nggak ada jalan lain. Jalan siapa? Jalannya sahabat. Ini bukti kepada kita bahwasanya mereka itu adalah kehidupannya dijamin. Wa yu'aqitu dan menguatkan rahimahullah taala. Tamiyah menjelaskan lebih lanjut, annau sesungguhnya la sihhata tidak ada nilai sah lil amri untuk urusan ini, untuk urusan berakidah, beragama, illa kecuali bima waroda dengan sesuatu yang telah datang anillah dari Allah wa rasulih dan dari rasulnya wasahab dan para sahabatnya wa tabi'in dan orang yang mengikuti lahum buat mereka bi ihsan dengan baik. Orang beragama tidak akan benar sama sekali kecuali jalan ini. Napa jalan ini wow? Al-Quran, Sunnah, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Like kita pengen selamat beragama harus itu. Makanya kita harus ngaji. Tidak boleh otodidak. Napa otodidak? Maca dipahami dewi. Wonten tiyang sing memahami dewi niku. Nanti ngomong, kok iso apa mau ngono ki? Iso nyapa ora iso. Memang atiku ngriwayate sangka Allah. Bener napa mboten bener yang ngoten niku? Kok iso atiku entuk ilmu langsung semedi ngoten iki kira-kira. Utawa duwe ilmu rogoh sukmo. Awake nek kamar nyawane membubung cetuk Allah ngoten nggih. Niki cerita khurafat ngoten niku kathah. Cerita khurafat ngoten niku kathah. Masyarakat kathah sing dihapusi ngoten nggih kathah. Kathah mboten? Itu tidak ada benernya sama sekali beragama model seperti itu. Makanya kita kembali kepada kitab. Yang kitab ini merupakan pengabadian dari perjalanan umat tempo dulu. Alladzi sahabat adalah orang-orang yang mereka a'rafu billah paling tahu tentang Allah. Wa akamihi sahabat orang yang paling tahu tentang hukum Allah. Makanya wa salamna kita serahkan lahum kepada para sahabat amra syariati perkara syariat ini. Boten asal diotak-atik dipahami sak karepe dewi, kita serahkan kepada sahabat. Salamna kita serahkan. Wahum dan para sahabat qudwatuna uswah kita, suri teladan kita. Fima baru pada perkara yang mereka kabarkan anillah dari Allah.
wasan dan syariatnya. Kenapa? Itu memang Nabi sing ulang sing jelentreh nih, siapa niku sing ngerekam. Waqat ansofa sungguh adil. Man ahala orang yang merujuk alaihim kepada sahabat. Waqat syaqaqa dan sungguh menyelisihi man kharaja orang yang keluar an tarikim dari jalan sahabat. Wa madzaka dan tidaklah itu terjadi illa kecuali 5 karena koma fi qulubihim telah meresap di hati sahabat, koma tegak meresap di hati para sahabat min ikhlasin niyatillah dari keikhlasan niat mereka semata karena Allah. Siapa niku ikhlas mboten? Dijamin. Kok roh hatine wong senes kita. Sinten ingkang pirsa? Allah yang menyatakan kamu telah ikhlas. Buktinya Allah mengatakan radhiyallahu anhu. Lah begitu masalahnya. Itu alasan kenapa sahabat itu hebat, karena Allah telah tahu niatnya ikhlas. Wa tajridil mutabati dan memurnikan ittiba, dereknya itu murni li nabiyyi al-huda kepada nabiyinya yang membawa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyatakan permasalahannya. Wat mihlali jami'il maqasid dan mereka membuang. Siapa itu membuang? Mihlal membuang. Jami'il maqasid semua maksud ghairi syariati yang tidak syar'i min qulubi dari hati mereka. Perkara-perkara yang tidak syar'i telah dibuang dari hati mereka. Wa fi hadza yaqul berkaitan masalah ini berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fa inna ahlal haq sesungguhnya orang yang hak was sunnah dan orang yang sunnah la yakunu tidak ada mat'uhum yang diikuti illa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu hak, sahabat itu sunnah, sahabat itu adalah sunnah wal jamaah yang mereka ikutin mung Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yang la yantiku tidak pernah bicara anil hawa dari hawa nafsu. In huwa tidaklah apa yang dibicarakan Nabi illa kecuali wahyun yuha wahyu yang diwahyukan sebagaimana ada pada surah An-Najm. Wan najmi idza hawa. Apa terus sih? Ma dhalla sahibum wa ma ghawa. Apa terus sih? Wa ma yantiqu anil hawa. Napa tersipun? In huwa illa wahyu yuha. Nabi mboten nabi dawuh saking karepe dhewe. Ingkangipun dawuh Nabi nika semata wahyu saking Allah. Mboten wahyu, diam. Memperbanyak zikir istighfar, bicara. Wa ala dzau'i ma taqaddama dan di atas dzau' cahaya bagaimana bimbingan apanya sudah berlalu zikru penyebutannya setelah kita membaca uraian di atas ya tabayyanu akhirnya menjadi jelas. Ini kesimpulan akhir. Anna kalimat salaf sesungguhnya kalimat salaf tutlaku itu ditujukan ala sahabati nabiyina sallallahu kepada sahabatnya Nabi sallallahu. Kalau begitu sinten as-salaf sahabat. Sinten as-salaf sahabat. Nah begitu. Wa tabi'in dan orang yang mengikuti lahum kepada mereka bi ihsan dengan baik. Radhi anhum Allah menjamin ridho kepada mereka ajmain. Wa man tabi'ahum siapa yang mengikuti mereka. Nah ini buat kita. Ala hada di atas ini ad-din agama al-haqi yang benar ini dan orang mengikuti agama yang benar ini yaitu beragama seperti siapa? Sahabat. Karena jadilah dia khalafan penerus li khairi salafin terhadap kebaikannya salafus saleh. Niku ibaratnya kados rangkaian mata rantai. Nabi
Rangkaian pertama sahabat, lingkaran berikutnya tabiin, lingkaran berikutnya kita yo nek umburi bangga gandengne rantai ngoten nggih. Lek rantai mriku dugi mriku kita mengko nggih katut. Ibaratnya nabi niku loko, napa loko niku? Ndase sepur ngoten nggih basa kasare nggih. Pantes mboten dipun jenenge ndase sepur. Mosok sirai sepur. Malah lucu sirai sepur. Sing pantes napa? Ndase sepur, sirai truk ndak pantes. Kalau kadang niku rumangsa lucu rada geli ngrungokne nasihat wonten acara akikah. Sederek di antara sunah Nabi menika binatang ingkang dipun beleh nika getihe dipun blonyo wonten ndase bocah. Semangat rada bergidik ngrungokne katanya. Ndase sepur sik pantes ngoten lho. Ndase ula, ndase pitik tasih pantes. Masa anake ndase bocah rek. Mboten pantes blas. Bukannya salah tapi mboten pantes. Nabi digambarkan loko. Ndase sepur. Saben niku gerbong mburine. Tapi gerbong mburine. Terus kita gerbong nomor pinten? Terserah mboten napa-napa. Pancen Allah sing ngedum, sing jelas mengke lokone teko surga, kita mungkin dugi gilirane. Nah, mungkin kita mboten putus mata rantai. Itu pentingnya kita mengikuti salafus saleh. Demikian yang kita sampaikan kali ini, akhirnya kita mendapatkan penjelasan siapa as-salaf. Jawabnya adalah para sahabat. Bila kita mengikuti mereka namanya salafiyun, mengikuti jejak salafus saleh. Semoga Allah kokohkan ilmu buat kita semuanya, istiqomah sampai kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada tanggapan disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.